Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah dengan Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah sore hari ini adalah Penetua Nyonya Sofiana S. Surbakti. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali menyanyikan lagu Himne Pelkat PKP. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur kalau pada sore hari ini Tuhan, kami ibu-ibu masih Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk bisa beribadah pada sore hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau juga kiranya mengampuni kesalahan kami yang kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bermazmur berbalasan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kami persilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan bacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Esra 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Yang Maha Kasih, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena dari pagi sampai pada sore ini, kami mendapatkan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua, para ibu-ibu, Pelkat, PKP. Kami yang sudah duduk, merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami rindu di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami semua, terutama kepada hamba yang Kau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Kiranya Roh Kudus menuntun hati, bahkan juga Roh Kudus bekerja di dalam pikiran hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat buat hamba. Hamba percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memperlengkapi hamba dengan segala kekurangan yang hamba punya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Esra 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak, perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya, bahkan melakukannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
kembali. Shalom ibu-ibu, salam sehat buat kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sejarah kehidupan umat Israel, khususnya kaum Yehuda, umat Israel Selatan. Saat Raja Salomo wafat, akibatnya kerajaan Israel Raya terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Dalam Alkitab Perjanjian Lama pun ada uraian cerita yang terbagi menjadi 3 bagian sejarah, yakni pertama, sejarah Yehuda pada masa pembuangan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua, sejarah Yehuda pada masa pembuangan pada masa abad ke-5 sesudah Masehi. Ketiga, sejarah Yehuda pada masa sesudah pembuangan, yaitu pada masa menjelang akhir abad 5 sesudah Masehi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan kalah ketika perang melawan kerajaan Babilonia, di mana saat itu kerajaan Babilonia mendapat sebutan sebagai kerajaan superpower yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Akibat kalahnya kerajaan Yehuda melawan kerajaan Babilonia, maka hancur dan berantakan oleh kota Yerusalem dan juga bait suci yang ada di dalamnya, rusak semua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa besar yang dilakukan umat Israel yang sangat menduka citakan hati Tuhan, yaitu dosa semua perbuatan jahat yang dilakukan manusia, semuanya tidak berkenan di hati Tuhan. Dosa praktek hidup yang mendua hati, artinya mereka menyembah kepada Tuhan, tapi mereka juga aktif beribadah dan menyembah kepada berhala atau dewa-dewa bangsa-bangsa di Kanaan, seperti dewa Baal, Asitoret, dan lain sebagainya. Dosa hidup bebal dan tegar tengkuk, sombong dan tinggi hati, keras kepala, sudah tahu bersalah kepada Tuhan, tapi tidak mau bertobat. Dengan semua dosa-dosa yang mereka lakukan, maka Tuhan marah dan menghukum mereka. Kalau maunya Tuhan sih, mereka bertobat dan hidup dalam kekudusan. Tetapi karena mereka tegar tengkuk, tinggi hati, sombong, akhirnya Tuhan marah dan menghukum mereka, menghajar mereka, dan mereka kalah dalam berperang. Bahkan raja dan kerajaan Yehuda dibantai sehingga terbunuh dengan tragis dan mengenaskan. Bahkan warga kerajaan Yehuda atau umat Israel Selatan ini dijadikan tawanan perang. Mereka diangkut oleh serdadu-serdadu Babilonia dan dibuang ke tempat pengasingan yang menjadi budak yang hina di pembuangan Babel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kaum Yehuda atau umat Israel Selatan ini mengalami penderitaan di pembuangan Babel, tetapi Tuhan tetap setia sesuai dengan sifat Tuhan yang adalah Maha Adil, Maha Penyayang, bahkan Maha Pengampun. Karena kemarahan Tuhan, maka yang terjadi adalah ketika umatnya, ketika ibu-ibu dan saya berbuat dosa sekecil apapun, Tuhan pasti akan memberikan hukuman. Ibu-ibu,
Tuhan itu bukan saja Maha Adil, tetapi Tuhan itu juga Maha Penyayang dan Maha Kasih. Artinya, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa Tuhan ampuni. Dengan kata lain, ketika kita umatnya, ketika ibu-ibu dan saya berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Tuhan pasti mengampuni kita. Asalkan kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mohon ampun dengan sungguh-sungguh, mohon belas kasihan dari Tuhan, dan kita pun harus bertobat. Maka Tuhan sebagai Sang Penyayang, Sang Pengasih akan mengampuni dan memaafkan kita, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat ini akan saya bacakan buat kita semua. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sedemikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesusahan dan penderitaan sebagai tawanan perang atau sebagai budak di pembuangan Babel, banyak juga orang Israel atau kaum Yehuda yang menjadi kecewa sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan kemudian pergi menyembah kepada berhala Babilonia. Tetapi ada juga yang introspeksi diri akan kesalahan yang sudah diperbuat, lalu meminta pengampunan dan bertobat. Yang bertobat ini tidak banyak. Itulah yang disebut sisa-sisa Israel. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyatakan bahwa selama ada di pembuangan, Yehuda harus sabar dan tabah untuk menjalankan proses pembelajaran dan hukuman Tuhan hingga 70 tahun. Itu artinya apa? Artinya generasi habis dulu, ganti generasi yang baru. Artinya generasi ketiga dan keempat. Yang baru itu adalah generasi ketiga dan yang keempat. Barulah Tuhan akan mengembalikan, memulangkan mereka ke Yerusalem. Mari kita membaca di dalam bacaan Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 akan saya bacakan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Benar, setelah 70 tahun di pembuangan, dengan suka dan duka, mengalami penempaan dan pembelajaran melalui penghukuman, maka Tuhan mengizinkan umat Israel Selatan pulang kembali ke Yerusalem. Umat Israel bisa pulang kembali ke Yerusalem karena Tuhan pakai kekuatan kerajaan Persia yang saat itu dipimpin Raja Kores atau Raja Sirus untuk mengalahkan kerajaan Babilonia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus izinkan umat Israel Selatan pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci dan kota Yerusalem. Raja Kores memberi bantuan-bantuan material bangunan dari hutan Raja Kores, yaitu berupa kayu aras Lebanon, kayu pohon kurma, emas perak, dan uang tunai. Bukan itu saja, tetapi ada juga tenaga dari para bala tentara Persia agar semuanya dapat melancarkan pembangunan bait suci dan pembangunan kembali kota Yerusalem. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema di SBU sore ini adalah menerima dan melaksanakan tanggung jawab dengan setia. Lewat renungan ibadah PKP sore hari ini, ibu-ibu dan saya, kita semua diingatkan untuk selalu melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga, kita mampu menjadi teladan, setia, penuh pengabdian. Begitu juga di tengah-tengah pelayanan sebagai anggota dan pengurus Pelkat PKP yang Tuhan anugerahkan buat kita sebagai perempuan Kristen. Terutama sebagai pengurus Pelkat PKP, terimalah anugerah yang sudah Tuhan berikan ini, lalu lakukanlah dengan setia dan bertanggung jawab. Bekerja dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu membuat yang terbaik buat ibu-ibu dan saya. Kita dan keluarga sudah diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah yang terbaik kita berikan buat Tuhan sebagai Sang Juru Selamat kita. Yang masa sengsaranya demi penebusan dosa dan keselamatan kita, bahkan seisi rumah tangga kita. Dengan setia dan bertanggung jawab pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar lagi pada kita untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih yang tak putus-putusnya kepadamu Bapa. Ketika Bapa masih memberikan kami kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu pada sore hari ini bersama ibu-ibu PKP, walaupun kami masing-masing duduk manis di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ingatkan dan ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk mau berbuat yang baik dan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kami selalu diberkati sebagai ibu-ibu Pelkat PKP, bahkan sebagai keluarga, lepas keluarga. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami percaya dan yakin kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang setia, walaupun kami tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia buat kami. Kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang agung. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa buat kami semua ibu-ibu Pelkat PKP. Pada sore ini Tuhan, kami mau berdoa buat para pendeta yang ada di gereja kami, gereja GPIB Tugu. Tuhan mau menolong pendeta Bapak Edi Rudolf Rade sebagai kepala ketua jemaat di tengah-tengah persekutuan kami gereja GPIB Tugu. Tuhan Yesus selalu mau mampukan Bapak Pendeta Edi Rade. Tuhan mau memberikan dia kekuatan, Tuhan mau memberikan dia kesehatan, bahkan Tuhan mau memberikan dia kemampuan yang berasal daripada Tuhan. Agar dia mampu untuk menjadi yang terbaik, bahkan juga menjadi KMJ yang terbaik buat kami semua. Kemampuan yang Tuhan berikan buat dia, agar dia mampu untuk terus mau melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah GPIB Tugu dengan baik dan benar, bahkan juga dengan takut kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat Bapak Pendeta Edi Rade. Tuhan berkati juga keluarganya. Tuhan berkati juga Pendeta Ibu Stella Mandagi Rompis dan keluarga, bahkan juga di dalam tugas dan pelayanannya. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus mau menolong dan memberkati pelkat-pelkat, komisi-komisi, Yayasan Tugu Bakti, karyawan kantor, security, kostor, organis, prokantor, inforkom. Tuhan juga mau menolong dan memberkati penatua, diaken, bahkan juga Tuhan menolong dan memberkati sektor-sektor yang ada di tengah-tengah GPIB Tugu, dari sektor Kaisaria sampai dengan sektor Yerusalem. Tuhan menolong dan memberkati semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan buat kami di dalam tugas-tugas kami semua. Bapa, ampunilah salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan dan melanggar kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan doa dan sembahyang kami pada jam ini. Dengarlah seru doa kami Tuhan, di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Pelkat PKP. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayatnya yang ke-1. Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilahkan duduk. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Tugu mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Penetua Nyonya Sopiana Surbakti, pelayan firman kita pada malam hari ini, dan kepada pemandu lagu, organis, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mendukung ibadah ini, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Pelkat PKP secara live streaming, serta yang memberi persembahannya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita kidungkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 446, bait yang pertama. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.